Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar kami yaitu Ibu Vindi Ayu Sariasi dan juga rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah proses bisnis TI. Kami beranggotakan 3 orang yaitu saya sendiri, Ade Mulyono dengan NIM 112401111. Yang kedua yaitu Muhimatul Ifadah dengan NIM 112401179 dan yang ketiga yaitu Asima Margaret dengan NIM 112400180. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa proses bisnis TI, sistem persediaan barang pada PT Jodoh Global. Kami akan menganalisis dengan metode SWOT untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di perusahaan ini dan bagaimana kami menemukan solusi yang terbaik di perusahaan ini. Baiklah, yang pertama akan mempresentasikan yaitu Saudari Asima Margaret. Kepada Saudari Asima, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya Asima Margaret akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini kami akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, serta metode penelitian. Latar belakang masalah. PT Jodoh Global memerlukan pengelolaan yang dituntut, memiliki kinerja yang cermat, cepat, tepat, teliti, efektif, dan efisien, serta memiliki keamanan tingkat tinggi dalam memperoleh hasil akhir yang sesuai harapan. Salah satunya adalah selama bisnis proses berlangsung, semua hal sudah dapat dipersiapkan dengan baik, seperti adanya perencanaan kebutuhan terhadap suatu penerimaan dan penyimpanan, berupa material untuk mendukung dalam proses bisnis di PT Jodoh Global. Analisis yang dilakukan dapat menemukan kelemahan dari perusahaan itu sendiri ataupun mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam meningkatkan penerimaan dan penyimpanan material agar efektivitas dan efisiensi dari segi waktu, biaya maupun sumber daya manusia. Maka dari itu, kami akan menggunakan metode SWOT untuk menganalisanya. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan pada PT Jodoh Global. Yang kedua, apa saja kendala yang ditemui terhadap sistem inventory yang berjalan pada PT Jodoh Global. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pihak perusahaan dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap sistem persediaan barang yang sedang berjalan. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui proses bisnis yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, menganalisa bagaimana sistem persediaan barang yang bekerja di PT Jodoh Global. Yang ketiga, mengetahui kendala apa saja yang ada terhadap sistem persediaan barang. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh sistem penerimaan dan penyimpanan barang sebelum dipergunakan. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu menambah wawasan bagi kami dengan menganalisis dan mempelajari proses bisnis yang terjadi, terutama dengan penerapan strategi SWOT. Yang kedua, memberikan solusi dari masalah yang dianalisis. Yang ketiga, berguna sebagai bahan evaluasi dalam masalah yang ada pada sistem persediaan stok barang. Dan yang terakhir, dapat memberikan masukan dan informasi pada sistem persediaan stok barang. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian dilakukan secara langsung pada kegiatan stok barang di PT Jodoh Global yang bertempat di Ruko Spanish Square Blok C nomor 6, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Jalan Jakarta Cikampek, KM 37. Metode penelitian. Yang pertama yaitu metode wawancara. Kami mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada bagian logistik yaitu Ibu Yuri Ramdhani mengenai standar operasional prosedur atau SOP persediaan stok barang pada PT Jodoh Global. Yang kedua yaitu observasi. Dalam penelitian ini, kami mengadakan observasi langsung kegiatan yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan stok barang di suatu perusahaan serta mencatat hal-hal penting
yang mendukung untuk penelitian. Dalam hal ini, kami mengamati bagaimana SOP pengelolaan stok barang dan mempelajari sistem yang digunakan serta pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen berupa hard file yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan stok barang dan foto-foto dokumentasi selama berlangsungnya kegiatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang profil singkat perusahaan. Berawal dari perkembangan dan pertumbuhan dunia industri yang cukup pesat, disertai peningkatan kebutuhan, peralatan teknis industri, dan kebutuhan yang lain, maka berdirilah PT Jodo Global pada tahun 2013 yang dipimpin oleh Mr. Johnson Lim. PT Jodo Global bergerak dalam bidang perdagangan mesin industri dan jasa yang memasarkan banyak jenis produk dan layanan untuk pasar injeksi plastik, khususnya dalam sistem hot runner yang menghasilkan produk ramah lingkungan dengan pengurangan limbah mesin. Ini telah diterapkan di berbagai industri untuk meningkatkan teknologi dan kualitas serta membuat produk lebih indah, nyaman, dan aman. Selain itu, PT Jodo Global juga menyediakan aksesoris molding, temperature controller, dan robot. Adapun visi dan misi perusahaan yaitu yang pertama visi, yaitu kami akan selalu mendengarkan suara pelanggan kami dengan berupaya untuk memenuhi tingkat integritas tertinggi dan mengupayakan pengembangan yang gigih. Kemudian untuk misi, yang pertama yaitu mengatasi kebutuhan industri dengan pemikiran kreatif dan teknologi terdepan dan terkini. Yang kedua, menanggapi secara fleksibel lingkungan bisnis yang selalu berubah melalui penelitian proaktif dan diferensiasi teknologi. Yang ketiga, memberikan layanan berkualitas terbaik untuk kepuasan tertinggi pelanggan kami dengan perawatan yang cermat. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Foto pertama yaitu logo dari PT Jodo Global, dan foto yang kedua dan ketiga yaitu foto gedung serta pintu depan dari PT Jodo Global. Sekian untuk profil singkat perusahaan. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Saudari Muhimatul Ifadah. Pada Saudari Muhimatul Ifadah kami persilakan. Presentasi selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, proses bisnis sistem berjalan. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, kendala yang ditemukan. Yang keempat, solusi untuk kendala yang ditemukan. Yang pertama, kami jelaskan proses bisnis sistem berjalan. Kami melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses bisnis pengolahan barang dari permintaan customer sampai barang di tangan customer di PT Jodo Global. Berikut adalah urutan proses bisnis pengelolaan barang yang ada di perusahaan yang kami teliti. Yang pertama, karyawan mendata permintaan customer. Kedua, karyawan melakukan pengecekan di gudang untuk mengetahui kondisi barang, apa masih layak atau tidak. Jika tidak layak dan barang tidak sesuai dengan PO customer, maka pihak perusahaan akan melakukan PO ke supplier yang ada di luar negeri. Ketiga, kemudian karyawan mendata barang apa saja yang akan di PO. Keempat, kemudian barang dipesan ke supplier yang berada di luar negeri. Lalu barang PO akan dikirim via jasa kirim. Yang kelima, lalu barang diterima karyawan dan dicek keseluruhan sesuai surat jalan dan invoice terima barang. Yang keenam, barang yang sudah dicek akan diinput di komputer dan akan dikirim ke customer berdasarkan permintaan. Lalu barang dikirim ke customer, kemudian terbitlah invoice pengiriman barang. Berikut adalah dokumentasi yang kami ambil dari PT Jodo Global. Yang pertama adalah contoh data permintaan customer yang telah diinput di komputer. Yang kedua adalah gudang perusahaan. Yang ketiga adalah foto karyawan membuat laporan dan PO. Yang keempat, pengiriman barang dari supplier. Yang kelima, pembongkaran dan pengecekan barang dari supplier. Yang keenam, contoh DO dan invoice dari supplier. Yang ketujuh, contoh invoice untuk customer. Selanjutnya kami jelaskan tentang analisis SWOT. Metode SWOT yang digunakan untuk menganalisa
beberapa keadaan yang mempengaruhi berjalannya sistem eksternal maupun internal. Adapun SWOT dalam sistem yang berjalan pada PT Jodo Global adalah yang pertama, strengths atau kekuatan, ada 3. Yang pertama, tetap menjaga kualitas produk yang diterima dan disimpan di gudang. Yang kedua, memberikan yang terbaik untuk customer. Yang ketiga, menggunakan peralatan operasional yang modern dan terkomputerisasi. Kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum adanya sistem informasi untuk mengelola stok barang. Yang kedua, banyak penyita waktu dalam proses memonitoring stok barang. Yang ketiga, sulitnya mencari barang yang sudah lama karena terjadinya penumpukan dalam gudang. Ketiga, opportunity atau peluang. Memanfaatkan tren baru dalam permintaan barang untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, implementasi teknologi baru dalam manajemen persediaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, lebih cepat dalam menyajikan barang yang tersedia dalam gudang sehingga lebih akurat dalam data stok barang. 4. Threats atau ancaman. Adanya ancaman berupa ketidakstabilan jaringan dalam mengakses sistem. Yang kedua, adanya ancaman pada software dan hardware komputer yang digunakan. Yang ketiga, gangguan dalam rantai pasokan akibat bencana alam dapat mengganggu ketersediaan barang. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian di lokasi, peneliti menemukan beberapa kendala, di antaranya adalah 1. Proses pengelolaan data barang masih kurang efisien sehingga banyak menyita waktu kerja. Kedua, kurangnya karyawan yang membuat pekerjaan menjadi tertumpuk sehingga tidak dapat mengoptimalkan perusahaan. Ketiga, belum adanya sistem informasi stok barang yang menjembatani pihak perusahaan dengan customer. Yang keempat, tempat penyimpanan barang yang kurang luas agar bisa mengontrol barang lama dan barang baru. Di beberapa kendala yang ditemukan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Di antaranya, 1. Membuat sistem informasi pengelolaan barang yang dapat mengefisiensi waktu kerja. Kedua, merekrut karyawan yang kompeten di bidangnya untuk memenuhi kebutuhan personil. Yang ketiga, membuat sistem informasi stok barang yang berbasis web yang dapat diakses customer agar customer mengetahui stok barang yang ada. Keempat, memperluas gudang serta merapikan gudang agar dapat mengontrol barang lama dan barang baru. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Lingkungan internal. Dalam segi pelayanan customer, perusahaan telah memberikan yang terbaik, walau dengan personil yang minim dan belum adanya sistem informasi yang mengelola stok barang yang menjembatani antara perusahaan dan customer, serta perusahaan tetap dapat menjaga kualitas barang lama dan barang baru walau dengan kapasitas gudang yang minim. Yang kedua, lingkungan eksternal. Dikarenakan pembelian barang berada di luar negeri, tapi perusahaan tetap menjaga kualitas barang dengan adanya pengecekan barang masuk. Adapun saran penulis sebagai masukan untuk PT Jodo Global, diharapkan saran ini mampu membantu perusahaan memanfaatkan potensinya secara optimal dalam era bisnis yang terus berubah dan berkembang pesat. Adapun sebagai berikut. Pertama, perlunya ada sistem informasi stok barang berbasis web yang dapat menjembatani antara perusahaan dan customer agar dapat mengefisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, perlunya merapikan gudang secara berkala agar terkontrolnya barang baru dan barang lama dengan baik. Yang ketiga, perlunya sistem stock of name secara berkala agar dapat meminimalisir stok barang kosong di gudang. Sekian presentasi dari kelompok 5, kelas 11 7C06, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih.